Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik pada Sabtu sore kemarin. Lantas seperti apa kronologi dan data-data terkini terkait penanganan darurat atas peristiwa tersebut? Rekan kami Soza Hutape akan melaporkannya. Soza, silakan. Terima kasih Wahyu. Pemirsa, di awal bulan Desember 2021 ini, Gunung Semeru, sang atap Jawa yang merupakan salah satu gunung api aktif mengalami peningkatan aktivitas vulkanik pada Sabtu kemarin yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas. Peristiwa ini awalnya viral di media sosial melalui sejumlah video yang direkam langsung dari wilayah sekitar yang terdampak akibat peristiwa ini. Nah, hal tersebut pun dikonfirmasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional melalui akun Twitter resminya. Kita akan lihat di sini BNPB melakukan update di Twitter yang mengatakan bahwa Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu, tanggal 4 Desember pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Cuitan ini pun dilampirkan dengan sebuah foto yang menunjukkan adanya awan hitam yang membumbung tinggi dari rumah ataupun kantor yang berada di sekitar kawasan Gunung Semeru. Dari catatan yang dihimpun oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, guguran lava pijar teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500 hingga 900 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. BNPB pun kemarin langsung melakukan rilis resmi menjelaskan kronologi dari meletusnya Gunung Semeru pada Sabtu sore kemarin, di mana informasi ini dihimpun langsung dari Pusat Pemantauan Gunung Api Semeru. Kita mulai pada pukul 14.47. Di sini dituliskan bahwa terpantau adanya getaran banjir lahar atau guguran awan panas dengan amplitudo maksimal 20 mm. Kemudian di pukul 15.10 terpantau ada visual abu vulkanik dari guguran awan panas dan beraroma belerang mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Pronojiwo, Lumajang. Pada pukul 5 sorenya, info dari Pusdal Ops BPBD Kabupaten Malang mengatakan bahwa ada dampak abu vulkanik yang bercampur dengan air hujan. Ini tiba di wilayah Kabupaten Malang. Kita beralih ke kronologi berikutnya. Pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, terpantau juga dari Pusdal Ops BPBD Kabupaten Malang mengatakan bahwa pergerakan abu vulkanik ke arah barat, yaitu memasuki wilayah Kabupaten Malang dan juga ke arah barat daya. Dan pada 17.30, dampak hujan deras disertai abu vulkanik ini kembali terjadi di wilayah timur selatan Kabupaten Malang, khususnya di kaki Gunung Semeru. Dan peristiwa ini pun menimbulkan dampak yang signifikan bagi wilayah serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita akan lihat titik lokasi Gunung Semeru, di mana kami menampilkan di sini ada sebuah peta yang menunjukkan bahwa Gunung Semeru ini berada di dua wilayah administratif, yaitu masuk ke Kabupaten Malang dan juga masuk ke Kabupaten Lumajang. Dan untuk saat ini terkait dengan lokasi dari pengungsian, ini setidaknya tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro dan juga Kecamatan Pronojiwo. Untuk yang berada di Candipuro, yaitu lapangan Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, ini merupakan titik yang akan dijadikan sebagai pusat dari pengungsian sektoral di wilayah Kabupaten Lumajang. Dan kemudian pemirsa, kita akan lihat lagi terkait dengan dampak korban jiwa dan juga korban luka-luka dari data-data terakhir yang diberikan oleh BNPB melalui situs resminya. Tadi data terakhir ini diupdate pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana untuk korban meninggal dunia ini angkanya berada di 13 orang, kemudian luka berat 41 orang, luka ringan 57 orang, dan juga untuk kecamatan yang terdampak, ini ada 2 kecamatan yang terdampak sebaran awan panas guguran dan 8 kecamatan terdampak awan vulkanik. Kemudian BPBD Kabupaten Lumajang juga mengatakan bahwa saat ini sudah ada 902 warga mengungsi di 3 kecamatan. Untuk rinciannya, ada 305 di Kecamatan Pronojiwo, 409 di Kecamatan Candipuro, dan 188 di Kecamatan Pasirian. Selain itu, pemirsa, masih ada lagi yang harus kita ketahui, yaitu Gunung Semeru sendiri ternyata memiliki catatan sejarah panjang terkait dengan erupsi yang sudah terekam sejak tahun 1818. Kita lihat di sini, sejak tahun 1818, pertama kali erupsi yang tercatat hingga tahun 1931, memang tidak banyak informasi yang terekam terkait dengan aktivitas erupsi ataupun aktivitas vulkanik pada periode ini. Kemudian pada tahun 1941 hingga 42,
Diketahui ada leleran lava, kemudian letusan dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Kemudian secara beruntun tercatat juga ada aktivitas vulkanik dan rutin terjadi pada tahun 1945, 46, 47 hingga ke 1960. Kemudian yang tercatat lagi secara signifikan pada 1 Desember 1977 ada guguran lava yang menghasilkan awan panas hingga 10 km di besuk kembar, di mana volume endapan material vulkanik akibat adanya aktivitas vulkanik ini tercatat mencapai 6,4 juta meter kubik. Kemudian tercatat lagi ada aktivitas vulkanik secara beruntun 1990 sampai dengan 2007, dan yang terakhir tercatat tanggal 16 Januari 2021 di mana ada muntahan awan panas guguran dari Gunung Api Semeru. Dan untuk profil Gunung Api Semeru yang dapat sebutan sebagai Sang Atap Jawa karena merupakan gunung api tertinggi di Indonesia, kita akan lihat data-datanya. Di mana untuk tadi lokasinya ini berada di 2 kota administrasi, yaitu Kabupaten Lumajang dan juga Malang. Kemudian untuk ketinggiannya, karena mendapatkan Sang Atap Jawa, maka ini ketinggiannya sangat tinggi, yaitu dengan puncak tertingginya itu Mahameru dengan ketinggian 3.678 mdpl, dan kubah lavanya yang saat ini sedang aktif mengalami aktivitas vulkanik ini berada di Jonggring Seloko dengan ketinggian 3.744. Untuk tipenya sendiri, Gunung Semeru ini memiliki tipe strato dengan kubah lava dan tipe letusannya yaitu vulkanian dan juga strombolian. Untuk tipe letusan vulkanian, ini merupakan tipe letusan yang melontarkan material dari dalam magma serta bongkahan-bongkahan batu yang berada di sekitar kawah. Sementara itu untuk tipe strombolian adalah tipe letusan gunung api yang berenergi rendah. Kemudian kita akan lihat selain Gunung Api Semeru yang meletus pada Sabtu kemarin, perlu juga menjadi perhatian kita bersama bahwa beberapa gunung api lainnya di Indonesia kini juga berada dalam level status waspada siaga erupsi. Dan untuk jumlah gunung api yang ada di Indonesia, ini tercatat jumlahnya ada 127 gunung api aktif karena Indonesia dilalui oleh zona lempeng Eurasia dan juga Indo-Australia. Untuk gunung api level 2 yang saat ini statusnya dalam status waspada, ini ada Gunung Anak Krakatau, kemudian Gunung Bromo, dan juga Gunung Soputan dan juga Gunung Kerinci. Untuk yang di level 3, ini ada Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Ili Lewo Tolok. Data ini kami himpun dari BNPB dan juga dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Kita akan beralih ke data terakhir. Jika terjadi bencana alam ataupun seperti saat ini, yaitu fenomena gunung api meletus, maka ada sejumlah langkah mitigasi tentunya yang bisa kita lakukan. Di mana yang pertama ialah tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Seperti kita ketahui, ini merupakan anjuran atau himbauan yang sudah pasti akan diperingatkan kembali oleh Pemda setempat ataupun lembaga terkait untuk menghindari lokasi-lokasi yang tidak aman. Kemudian lokasi-lokasi yang tidak aman ini disebutkan seperti diantaranya ada di lembah atau di daerah aliran sungai. Masyarakat juga diminta untuk dapat menghindari tempat terbuka dan melindungi diri dari abu letusan gunung api dengan menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Kenakanlah pakaian yang tertutup untuk melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Intinya adalah pakaian yang seaman mungkin yang bisa digunakan ketika kondisi masih belum kondusif. Dan yang paling penting ialah mengikuti arahan dari BPBD setempat dan juga Pemda setempat di mana lokasi pengungsian, di mana titik-titik yang aman selama aktivitas vulkanik ini masih terpantau cukup aktif. Pemirsa, demikianlah pemaparan terkait peningkatan aktivitas Gunung Api Semeru dalam segmen At Large kali ini. Tentunya kita semua sangat berduka dengan terjadinya fenomena bencana alam yang mengakibatkan dampak kerugian signifikan, di mana data-datanya pun sampai dengan saat ini masih terus bergerak dinamis. Kendati demikian pemirsa, untuk saat ini yang terpenting ialah gerak cepat penanganan darurat dari pemerintah dan lembaga terkait demi memastikan masyarakat di wilayah terdampak dalam kondisi yang aman. Segala kebutuhannya pun harus juga terpenuhi sampai kondisi aktivitas vulkanik Gunung Semeru dinyatakan dalam kategori yang aman. Demikian Wahyu, kembali ke Anda.